Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di video chapter 18 part yang ketiga. Terakhir kita sampai di case-nya si butler yang menjual secara bill and hold ya. Nah ini ternyata jawabannya adalah, kan pertanyaannya kapan dia harus mencatat revenue-nya ya, ketika dikirim atau sebelumnya atau ketika di tanda tangan agreement-nya. Nah jawabannya adalah dia harus dicatat revenue-nya ketika agreement is signed, di tanda tangan gitu ya. Di sini karena kemungkinannya jadi si butler mencatat revenue-nya ketika agreement terjadi karena dia sudah memenuhi 4 kriteria ini ya. Kemudian butler makes the following entry to record the bill and wholesale. Jurnalnya adalah sebagai berikut: account receivable to sales. Nah, ada lagi case bukan bill and hold tapi installation. Jadi sales subject to installation or inspection. Jadi penjualannya ini, subjeknya atau barangnya ini harus diinstal dulu baru bisa dipakai atau harus diinspeksi dulu. Jadi ini dua case spesial di mana barang yang dijual tidak bisa langsung dipakai. Pertanyaannya adalah kapan dicatatnya revenue-nya. Ya, ini contohnya Cabrera Company menjual complex medical scanning equipment. Dia menjual alat medical to physicians and hospital, ke rumah sakit gitu ya. Dan barangnya itu harus diinstalasi kira-kira 3 minggu. Dan harus dilakukan oleh orang dari Cabreranya, dari perusahaan yang menjualnya. Pertanyaannya kapan Cabrera sebagai si penjual harus mencatat revenue-nya? Apakah satu ketika alat medisnya dikirim ke rumah sakit atau nanti ketika dia sudah diinstal? Ya, karena bedanya adalah 3 weeks, bedanya 3 minggu. Jawabannya adalah in this case the risk and reward ownership appear to be with Cabrera until after the installation occurred. Nah, kuncinya ada di sini. Jadi resikonya tetap ada di Cabrera selama barang belum diinstal. Iya sih, bener ya. Karena kan dia punya kewajiban menginstal dulu. Si pembeli nggak tahu apa-apa, nggak tahu cara installnya, belum bisa memakainya gitu kan. Berarti resiko masih ada di si penjual. Selama dia belum diinstal ya itu masih belum tertransfer resikonya gitu ya. As a result, no revenue related to sale of the medical equipment should be recorded. Makanya nggak boleh nyatet revenue karena resiko masih ada di si penjual gitu kan. Kita boleh catat itu ketika resiko sudah pindah ya. Nah, dari it appears that the risk and reward of ownership haven't transferred until installation is complete. Jadi harus tunggu sampai instalasi selesai baru dia boleh akui revenue-nya gitu ya. Karena poinnya seperti yang dijelaskan di video sebelumnya adalah poin ketika mencatat revenue adalah ketika sudah ada transfer resiko dari penjual ke pembeli gitu ya. Kemudian layaway sales, ini Milano Company sell merchandise on the installment basis. As a result, it holds the good until the final payment is made. Should Milano recognize the sale at the time of sale or when it receives the last payment? Jadi, Milano ini menjual barang basisnya installment gitu, cicil gitu ya. Dia jual barang tapi pembayarannya dicicil, diangsur. Hasilnya jadi dia itu pegang barangnya sampai dilunasin gitu ya. Jadi dia tunggu pembelinya melunasi baru dia akan kirim barangnya. Jadi gimana nih pencatatannya? Apakah ketika penjualan terjadi atau ketika sudah lunas gitu? Jawabannya adalah pada umumnya revenue is recognized when the goods are delivered. The buyer may not make all payments and the sale will not be completed. In general, revenue may be recognized before delivery only when a significant deposit is received, provided the goods are on hand and ready for delivery to buyer. Jadi biasanya dia dicatat ketika barangnya dikirim gitu ya. Jadi tidak melihat pembayarannya lunasnya kapan, tapi ketika barangnya dikirim. Pembelinya mungkin aja belum melunasi and the sale will not be completed, dan penjualannya mungkin nggak akan selesai gitu ya. In general, revenue may be recognized before delivery only when, nah
revenue bisa aja diakui sebelum barang dikirim itu hanya ketika sudah ada significant deposit yang diterima oleh si penjual dengan syarat bahwa barangnya sudah di tangan dan siap untuk dikirim. Jadi intinya kita lihat tuh barangnya tuh sudah dikirim atau belum, ya. Itulah saatnya mencatat penjualannya. Seperti itu. Nah, ini adalah penjualan dengan ada hak untuk mengembalikan barang, ya. Biasanya kalau kita beli barang, ada yang boleh dibalikin kalau saya nggak suka atau cacat, ada yang sama sekali nggak boleh dibalikin, ya. Nah, bagaimana perilaku pencatatannya dari segi penjual untuk barang-barang yang seperti ini? Two possible revenue recognition methods are available when the right of return exposes the seller to continue risk of ownership. Nah, ketika ada hak pembeli untuk mengembalikan, berarti ada resiko dong bagi si penjual. Resikonya adalah bisa aja nanti si pembeli mengembalikan barang atau bisa aja enggak gitu. Nah, kalau masih ada resiko tersebut, ada dua kemungkinan. Yang pertama, not recording a sale until all return privileges have expired. Jadi yang pertama adalah dia nggak akan akui penjualan sampai semua return privilege-nya expired gitu. Maksudnya yang namanya ngembalin barang kan pasti ada jedanya, ya. Misalnya seminggu, kalau lewat itu nggak boleh balikin gitu, ya. Kayak beli sepatu misalnya, teman-teman beli sepatu di mall, kalau kegedean boleh nggak dibalikin? Boleh, tapi hanya 1 hari dengan syarat tag-nya tidak boleh dicopot gitu, ya. Kalau lewat sehari nggak boleh balikin misalnya gitu. Nah, dia akan catat revenue-nya setelah sehari itu gitu. Jadi dia mau lihat dulu apakah si customer ngebalikin barangnya atau enggak. Nah, kalau enggak udah dia catat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, recording the sale but reducing sales by an estimate of future returns. Jadi yang kedua adalah dia catat penjualannya ketika hari barang itu dijual atau dikirim, tapi dikurangi oleh estimasi akan adanya future returns gitu, ya. Jadi dicadangkan. Kalau yang kedua ini dia catat di hari H penjualan, tapi dia mencadangkan akan ada pengembalian. Tapi kalau yang pertama ini sama sekali nggak dicatat. Dia akan catat nanti ketika sudah lewat masa pengembalian barang. Ini ada contohnya. Pesido Company is the beta testing stage for new laser equipment that will help patient who have acid reflux problem. Jadi ini jual alat ini juga, ya, medical. Nah, produknya ini penjualannya sangat bagus. As a result, Pesido has received regulatory authority to sell this equipment to various hospital. Dia menjual ke banyak rumah sakit. Nah, karena adanya ketidakpastian di sekitar produk ini, Pesido has granted to participate. Nah, dia kasih hak kepada rumah sakit ini untuk mengembalikan barangnya 9 bulan setelah pembelian dengan full reimbursement. Pertanyaannya, kapan si Pesido ini harus mengakui penjualannya, ya nggak? Karena ini jangka waktunya 9 bulan nih untuk mengembalikan. Nah, jawabannya adalah given that the hospital has the right to rescind the purchase for reason specified in the sales contract, dan Pesido is uncertain tuh nggak pasti about the probability of return. Jadi si Pesido ini nggak bisa memastikan berapa yang akan mengembalikan gitu. Dia nggak punya history gitu, ya. Pesido shouldn't record revenue at the time of delivery. Nah, Pesido tidak seharusnya mencatat revenue ketika tanggal pengiriman. If there is uncertainty about the possibility of return, revenue is recognized when the goods have been delivered and the time period of the rejection has elapsed. Only that at that time have the risk and reward of ownership transferred. Nah, karena di sini kata-kata uncertainty dan dia uncertain about the probability of return. Pesido tuh nggak yakin berapa yang bakal dibalikin, ya. Berarti dia harus catatnya nanti ketika masanya sudah habis, yaitu 9 bulan masa pengembaliannya, ya. Nih, jadi dia harus revenue is recognized when the goods have been delivered and the time period for rejection has elapsed. Nah, ini ketika barangnya sudah dikirim dan periode rejectionnya atau pengembaliannya sudah selesai, kayak gitu. Karena saat itulah risk and rewardnya sudah ditransfer dari si Pesido ke customernya. Nah, ini contohnya jurnalnya gimana. Pesido sold $300,000 of laser equipment on August 1, 2011 and returns only insignificant risk of ownership.
On October 15, 10,000 was returned. Jadi ketika 1 Agustus dia melakukan penjualan, ya, dia bilang bahwa resikonya insignificant, ya. Berarti dia bisa langsung akui 300.000 account receivable to sales, dan di Oktober ada yang dikembalikan, maka dia membuat sales and return allowance pada account receivable, jadi mengurangi si AR-nya, ya nggak kan, namanya juga dibalikin 10.000 gitu. Nah, tapi dia masih pakai sales return and allowance. Nah, ketika di Desember 31, 2011, based on prior experience, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Presido mengestimasi bahwa return di remaining balance adalah 4%. Maka jurnalnya adalah, nah seperti ini ya. Kan tadi dia jual 300, sudah dibalikin 10, 290. Nah, sisanya yang 290 ternyata ada kemungkinan 4% tidak akan kembali. Makanya dia buat pencadangan lagi, sales return and allowance to allowance for return. Oke. Jadi seperti itu ya jurnalnya. Seperti ini, sales return and allowance to allowance for sales return and allowance. Bedanya dengan jurnal yang sebelumnya adalah kalau yang ini dia masih estimation ya, karena di Desember 31 gitu kan, dia mengestimasi di tahun depan kayaknya akan nggak kembali segini, makanya dia di sini masih allowance. Kalau yang di Oktober itu dia sudah terjadi ya, dia sudah benar-benar dibalikin nih barangnya, equipment was returned, benar-benar dibalikin 10.000, maka dia ngurangin account receivable. Tapi kalau yang di Desember itu belum dibalikin, jadi dia masih mencadangkan. Oke ya. Kemudian case yang lainnya yaitu sell with buyback, ketika penjualan ada hak untuk repurchase barangnya lagi. Jadi misalnya saya menjual barang, tapi nanti saya punya hak untuk beli lagi dari pembeli saya. Nah, di ini contohnya Morgan, an equipment dealer, sells equipment to Lane Company 135.000 pound sterling. The equipment harganya 115.000. Kemudian Morgan agree untuk membeli lagi equipment di 2 tahun setelahnya. Nah, Lane sudah bayar full price at sales date and there are no restriction on the use of the equipment over the 2 years. Jadi dalam 2 tahun itu pembelinya nggak punya batasan ketika mau memakai equipmentnya itu. Jadi dia pakai suka-suka aja, nanti saya beli lagi gitu kata Morgan. Berarti gimana Morgan catat? Nah, ini ada penjelasannya. For a sale and repurchase agreement, the term of the agreement need to be analyzed to ascertain whether in substance the seller has transferred the risk and reward. Jadi kalau ada repurchase, lihat dia sudah transfer resikonya belum, gitu ya. Jadi kan intinya ini ya, berkali-kali diulang, risk and rewardnya sudah ditransfer belum gitu. Nah, in this case risk and rewardnya sudah ditransfer karena dia bilang tidak ada, there are no restriction on the use. Berarti si pembeli menyerahkan barang itu sepenuhnya gitu. Jadi dia tidak punya resiko apa-apa, sudah ditransfer kepemilikannya ke si Lane Company. Makanya penjualannya harus dicatat. Ya, dari Lane will receive fair value at the date of repurchase, which indicate Morgan has transferred risk of ownership. Nah, terus dia bilang nanti akan dibeli dengan fair value, itu juga tanda ya bahwa barangnya sudah diserahkan sepenuhnya gitu. Fair value kan nilai pasar, dia nggak menargetkan nanti kalau saya beli harganya harus segini ya, enggak. Tapi ikutin fair value aja kata si Morgan gitu. Jadi sudah menandakan bahwa transfer sudah berpindah, transfer resikonya sudah berpindah. Makanya dia bisa catat penjualannya di awal agreement ini. Jurnalnya seperti ini. Ketika menjual cash pada sale 135.000 dan dia catat COGS to inventory-nya 115.000. Gitu ya. Kemudian ada lagi jenis penjualan yang memakai sistem principal agent relationship, di mana nanti ada yang punya barang dan agentnya. Nah, agentnya ini nama revenue-nya adalah commission ya, dia tidak akui sales revenue kalau kita sebagai agent, gitu ya. Berbeda dengan si principal-nya yang mengakui itu sebagai revenue, seperti itu.